Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya dalam hal ilmu tajwid. Maka pada kesempatan kali ini di bab pertama ini saya akan menjelaskan yaitu tentang babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati, yaitu bab menjelaskan beberapa hukum tanwin dan nun mati ya. Jadi hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah itu ada 5 hukum bacaan yang wajib dan perlu kita ketahui nanti ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tentunya dengan kaidah makharijul huruf dan kaidah tajwid yang benar. Kelima bacaan tersebut adalah yang pertama adalah bacaan izhar. Bacaan izhar. Kemudian yang kedua yaitu bacaan idgham bi ghunnah ya. Bacaan idgham bi ghunnah ya. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan idgham bila ghunnah, yaitu bacaan ini adalah bacaan dari kebalikannya dari bacaan idgham bi ghunnah. Kemudian selanjutnya bacaan yang keempat yaitu bacaan iqlab ya, saya ulangi, bacaan iqlab. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 adalah bacaan ikhfa. Jadi saya ulangi lagi, dalam bab ini yaitu menjelaskan beberapa hukum tanwin dan nun mati ya. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah maka ada 5 hukum bacaan yang wajib kita ketahui dan kita pahami ketika di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka pada bagian ini saya akan khusus membahas yaitu masalah bacaan izhar ini ya. Karena video ini nanti akan ada beberapa bagian yang kemudian menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang lain seperti idgham bi ghunnah, bila ghunnah, iqlab dan ikhfa selanjutnya. Maka di bagian ini saya akan fokus pada bacaan izhar. Oke, langsung saja kita ke bacaan izhar. Bacaan izhar. Izhar yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa mendengung. Jadi secara bahasa izhar artinya adalah terang atau jelas. Jadi apabila ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu huruf halaq ya, huruf halaq yang jumlahnya ada 6 huruf, yaitu huruf hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ha, kemudian huruf kha, huruf ain, dan yang terakhir adalah huruf ghid. Maka wajib hukum bacaannya adalah izhar, itu dibaca terang atau jelas. Maka karena huruf izhar itu adalah huruf halqi, maka bisa jadi bacaan izhar ini ada yang menyebut dengan istilah izhar halqi. Kita langsung berada kepada contoh dalam tabel ini ya, untuk menjelaskan dalam beberapa lafaz yang di dalamnya mengandung bacaan izhar. Langsung aja yang pertama. Yang pertama yaitu adalah pada lafaz kullun amana
yan'auna, ya, pada lafal kullun amana. Saya akan lingkari, ya, saya akan lingkari, ya. Jadi pada lafal kullun amana ini bacaannya adalah idhar, yaitu ada tanwin dhammah. Jadi pada huruf lam ini bertemu dengan selanjutnya yaitu huruf hamzah, alif hamzah, maka bacaannya adalah dibaca idhar. Sebabnya adalah ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf hamzah, ya, di sini huruf hamzahnya, maka wajib dibaca idhar. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu yan'auna, ya, yan'auna saya lingkari ini, yaitu ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah, maka sama bacanya adalah idhar, itu karena ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Bisa dipahami, ya? Saya hapus dulu untuk menjelaskan pada contoh kalimat yang lain. Kemudian pada lafal, ya, contoh yang kedua yaitu pada lafal yaitu qaumin hadin, ya, lagi qaumin hadin, pada lafal qaumin hadin itu ada, ya, tanwin kasrah di sini, ya, tanwin kasrah bertemu dengan huruf selanjutnya yaitu huruf h, maka dibaca idhar, tidak boleh dibaca seperti ini, misalkan qaumin hadin, ya, ini kan mendengung, itu tidak boleh, itu salah. Yang benar adalah qaumin hadin, jelas, ya. Jadi di sini ada, ya, tanwin kasrah bertemu dengan huruf h, ya, tanwin bertemu dengan huruf h, maka dibaca idhar. Kemudian kalimat selanjutnya adalah anharin, anharin, pada kalimat ini yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf h, maka wajib dibaca idhar, itu jelas atau terang, tidak boleh mendengung, ya. Akan dibaca anharin, enggak boleh, ya. Bacanya adalah idhar. Kemudian sebabnya adalah ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf h, maka wajib dibaca idhar. Saya hapus dulu, kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah pada lafal jannatin aliyatin, kemudian min ilmin, pada lafal jannatin aliyatin ini adalah ada kasrotain, ya, tanwin kasroh atau kasrotain yang bertemu dengan huruf ain, maka bacaannya adalah idhar, tidak boleh dibaca mendengung. Sebabnya adalah ada tanwin bertemu dengan huruf ain, ya. Kemudian pada lafal min ilmin sama, yaitu ada nun sukun, ya, bertemu dengan huruf ain. Perbedaannya kalau ini adalah tanwin, kalau di sini adalah nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka wajib dibaca idhar. Sebabnya adalah ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Oke, kita masuk kepada contoh yang selanjutnya yaitu pada nomor 4, ya. Pada nomor 4 ini yaitu pada lafal azizun ghafurun,
Kalau dilanjut seperti itu, kalau waqaf ya seperti ini. Azizun Ghafur. Ya, pada lafal Azizun Ghafur ini adalah ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghin, maka bacaannya adalah bacaan idhar, sebabnya adalah ada tanwin bertemu dengan huruf ghin, maka dibaca idhar. Kemudian pada kalimat atau lafal selanjutnya adalah Min ghillin. ya, min ghillin, itu seringkali ada nun sukun bertemu dengan huruf ghin, maka bacaannya idhar, sebabnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Oke. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk kepada contoh lafal yang kelima di sini, yaitu pada lafal Hamimun Hamima. ya, pada lafal hamimun hamima, yaitu ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha, maka bacanya adalah idhar, nggak boleh dibaca mendengung, nggak boleh dibaca semisal seperti ini, Hamimun Hamima. nggak boleh salah. Yang benar adalah Hamimun Hamima. jadi tidak boleh mendengung. Yang benar adalah tidak boleh mendengung, jadi jelas, karena ini bacaan idhar yang sebabnya adalah ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha. Kemudian kita kepada kalimat selanjutnya, yaitu Wanhaur. ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka wajib dibaca idhar, sebabnya adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Oke. Alhamdulillah, kita masuk kepada contoh yang ke-6, yaitu pada lafal Nidaan khafiyya. pada lafal, lagi Nidaan khafiyya. yaitu pada sini, yaitu ada tanwin fathah bertemu dengan huruf kha, maka bacanya adalah idhar, sebabnya adalah ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka wajib dibaca idhar atau jelas. Kemudian pada lafal berikutnya, yaitu Min khairin. ya, pada min khairin ini adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka wajib dibaca idhar bacanya. Kemudian sebabnya adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, ya. Semoga bisa dipahami ya. Ya, ini hanya sebuah contoh ya. Saya kira banyak sekali contoh-contoh di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang bacaan idhar, maka kita bisa mencari di dalam ayat Al-Quran yang ada bacaan-bacaan idhar tersebut, dengan kita memahami tentang pengertian idhar, kemudian huruf-huruf idhar, ya, kemudian bacaannya seperti apa, kemudian kita praktekkan dalam ayat Al-Quran yang lain. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berikan sebuah contoh bacaan idhar pada surat Al-Fatihah. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bacaan idhar pada surat Al-Fatihah. Ya, kita cari di dalam surat Al-Fatihah ini di manakah adanya bacaan idhar. Ya, mungkin tidak akan banyak bacaan idhar di sini, tapi ini hanya sebuah contoh aja ya, di manakah bacaan idhar itu berada. Coba kita baca dari awal sampai akhir dan kita cari bacaan idhar itu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, ini pada lafal pada kalimat ya, pada kalimat syiratal ladzina an'amta alaihim. Pada ayat ini kita menemukan bacaan idhar, yaitu pada kalimat an'amta. Ini ya, saya lingkari. Jadi di sini ada bacaan idhar satu, yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf ain ya, sebagai salah satu huruf halaq ya, yaitu ain, maka bacaannya adalah dibaca idhar atau jelas ya pada kasus ini. Oke, paham ya? Maka di dalam surat Al-Fatihah ini kita menemukan satu bacaan idhar. Kita selesaikan surat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah mempraktekkan pada surat Al-Fatihah ini dan kita menemukan ada satu bacaan idhar pada kalimat an'amta ya. Jadi dalam satu surat mungkin tidak banyak bacaan idhar ya, tapi kita terus mencoba untuk selalu mengingat-ingat yaitu dan menghafal daripada definisi bacaan idhar dan huruf-hurufnya serta ciri-cirinya, sehingga nanti ketika kita membaca Al-Quran itu akan menjadi lebih baik sesuai dengan kaidah makharijul huruf serta kaidah tajwid yang baik dan benar. Mungkin ini contoh praktek dari bacaan al-idhar ya, mungkin banyak sekali di dalam surat-surat yang lain bacaan idhar. Silahkan sahabat-sahabat semua bisa mencarinya dan mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Karena ini bagian pertama, tonton video-video selanjutnya untuk pembahasan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa.